Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Fauzan Ilham Firdaus. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika, semester 4 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan sebuah proyek yang telah kami buat, yaitu membuat aplikasi sederhana pada Expo. Nah, aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi pet shop, di mana di aplikasi sederhana ini kita bisa menjual dan membeli produk sebuah makanan kucing. Langsung saja ke kode programnya. Ini adalah tampilan project yang telah kami buat. Ini adalah daftar produknya. Ada beberapa daftar produk yang kita buat. Nah, untuk penjelasan kode programnya, yang pertama di sini kami mengimport sebuah React menggunakan useState from React. Lalu yang kedua mengimport beberapa function pada kode program, yaitu berupa save area view, text, image, flat list, touchable opacity, modal, scroll view, text input from React Native. Lalu selanjutnya mengimport icon, yaitu icon ini Larana Shop. Kita mengimport icon tersebut dari from React Native vector icon. Lalu mengimport stylus from component stylus. Nah, ini adalah tampilan desain untuk tampilan pada aplikasi. Lalu di sini membuat const cat food product, yaitu sebuah daftar produk yang kita buat. Yang pertama ada ID, title, deskripsi, price, image, kategori, dan shipping. Nah, kita membuat ID ini agar daftar produk tersusun dengan rapi. Lalu untuk title ini yaitu nama dari produk tersebut. Untuk deskripsi yaitu deskripsi dari produk tersebut. Untuk price yaitu harga dari produk tersebut. Dan untuk image yaitu gambar dari produk, atau kita mengambil sebuah gambar berupa src dari HTTPS ini. Kita ambil sumbernya dari Google. Lalu untuk kategorinya yaitu yang pertama yaitu bold, ini bold tuna cat food, jenisnya yaitu jenis makanan kucingnya yaitu bold. Lalu untuk shipping atau ekspedisinya itu menggunakan JNT Express, dan untuk selanjutnya itu sama. Kita di sini memasukkan hanya 10 produk. Nah, untuk selanjutnya ada const pet shop logo, require asset pet shop png. Nah, di sini kami membuat koneksi atau memanggil pet shop png ini untuk logo. Nah, ini logo yang telah kami buat dengan ukuran gambar 375 pixel kali 375 pixel. Selanjutnya const bank, yaitu memasukkan beberapa opsi pembayaran ketika memilih pembayaran melalui transfer bank atau m-banking. Ada beberapa, yang pertama Bank BCA, Bank BRI, Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BSI. Lalu di sini mengambil logo dari setiap bank tersebut. Selanjutnya const e-wallet. Ini adalah pilihan bagian ketika konfirmasi pembayaran bisa berupa e-wallet. Yang pertama ada beberapa e-wallet, yaitu ShopeePay, GoPay, OVO, dan ada link aja. Lalu kita ambil dari setiap masing-masing wallet tersebut logonya agar terlihat lebih rapi. Lalu selanjutnya const app. Nah, di sini adalah sebuah fungsi utama pada kode program yang telah kami buat, yaitu ada beberapa const, semuanya menggunakan useState. Yang pertama yaitu selected product, set selected product. Bagian ini untuk menyimpan produk yang dipilih. Lalu selanjutnya modal visible, set modal visible, yaitu visibilitas modal. Lalu yang ketiga payment visible, set payment visible, yaitu adalah visibilitas atau
visibilitas ketika pembayaran. Lalu payment method, set payment method yaitu untuk menyimpan detail untuk menyimpan metode pembayaran ketika konfirmasi pembayaran. Lalu selanjutnya selected option, selected option yaitu untuk menyimpan bagian pilihan opsi ketika memilih pilihan tertentu. Lalu selanjutnya account number, set account number yaitu menyimpan sebuah nomor rekening ketika saat konfirmasi pembayaran. Amount, set amount yaitu menyimpan sebuah jumlah pembayaran ketika konfirmasi pembayaran. Placeholder text, set placeholder text yaitu menyimpan placeholder berupa teks pada saat konfirmasi pembayaran. Lalu payment detail visible yaitu bagian untuk detail pembayaran. Dan payment detail, set payment details yaitu menyimpan detail pembayaran ketika selesai konfirmasi pembayaran. Lalu selected bank yaitu memilih untuk menyimpan bank yang dipilih ketika konfirmasi pembayaran. Selected e-wallet, set selected e-wallet yaitu menyimpan pilihan e-wallet ketika selesai konfirmasi pembayaran. Search query, set search query yaitu sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari produk pada halaman utama. Nah, cons filtering product, cat food product. Nah, di sini menyaring sebuah produk berdasarkan query pencarian. Di sini kita masukkan data cat food product. Ini adalah data yang di mana di dalam data ini ada beberapa produk yang sudah dibuat. Filter, lalu di filter kita cari berdasarkan produk title atau nama dari produk tersebut, lalu ganti ke huruf kecil. Include ketika mencari produk dan menggantinya ke huruf kecil. Nah, kita coba. Nah, seperti contoh mencari sebuah produk berdasarkan query pencarian atau nama dari produk tersebut mengganti ke huruf kecil. Nah, ini Royal ada dua produk ya. Yang pertama Royal Canin Indoor Adult, yang kedua Royal Canin Kitten Persian. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian masih banyak kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Nur Insan akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa sintak atau fungsi lebih tepatnya, yaitu yang pertama ada handle image click, lalu yang kedua ada handle by click, dan yang ketiga ada handle payment option click, yang keempat ada handle option click, dan yang terakhir ada handle payment submit. Untuk yang pertama ada handle image click. Handle image click ini bertujuan ketika kita mengklik sebuah gambar produk atau produk dari produknya, produk tersebut akan terpilih dan dinavigasikan ke bagian modal bayaran atau modal pembayaran, yang di situ ada set selected product item yang berfungsi untuk menyimpan produk yang kita pilih atau yang kita klik. Lalu di bawahnya ada set modal visible bernilai true, yang ketika kita sudah mengklik akan menampilkan bagian modal pembayaran. Untuk selanjutnya ada handle by click. Fungsi ini bertujuan ketika kita sudah mengklik tombol beli, modal pembayaran atau bagian pembayaran yang ditampilkan sebelumnya akan tertutup dan akan menampilkan opsi pembayarannya.
yang di sini ada set modal visible nilai false akan yang fungsinya menutup modal pembayaran, dan juga ada set payment visible bernilai true yang ketika berfungsi atau dijalankan akan menampilkan opsi pembayaran. Untuk selanjutnya ada handle payment option click. Fungsi ini tujuannya untuk mengatur metode pembayaran yang kita pilih dan mereset pilihan sebelumnya. Di sini ada set payment method yang tujuannya untuk menyimpan metode pembayaran yang dipilih. Lalu ada set selected option bernilai 0, set selected bank, dan set selected e-wallet yang sama-sama bernilai 0, yang fungsinya mereset pilihan bank atau e-wallet sebelumnya. Lalu ada set account number dan set amount. Fungsi ini berfungsi untuk mengosongkan input nomor, akun, dan jumlah. Mengikut nomor akun dan jumlah. Lalu untuk selanjutnya ada set placeholder text. Set placeholder text ini berfungsi untuk mengatur teks placeholder berdasarkan metode pembayaran. Di sana ada rekening bank atau e-wallet. Lalu untuk yang selanjutnya ada handle option click. Handle option click ini bertujuan untuk mengatur pilihan bank atau wallet berdasarkan pembayaran yang sudah kita pilih. Di situ ada set selected option bernilai option yang fungsinya menyimpan pilihan yang dipilih oleh kita atau sebagai pengguna. Untuk bagian ini itu kondisional. Ketika kita mengklik bank, otomatis yang akan muncul pilihan sebuah bagian pilihan bank yang sudah yang akan ditampilkannya. Lalu jika bukan m-banking yang diklik, tentu saja e-wallet option atau bagian e-wallet yang akan ditampilkan. Lalu untuk bagian terakhir dari penjelasan saya ada handle payment submit. Handle payment submit ini berfungsi untuk menghitung dan memproses pembayaran ketika pengguna atau kita mengirimkan pembayaran. Di situ ada constant produk price sama dengan selected product price yang fungsinya untuk mengambil harga produk yang kita pilih. Dan yang di paling bawah ada constant entered amount sama dengan cash in amount replace slash d g 10. Itu berfungsi untuk mengonversi jumlah yang diinput oleh pengguna menjadi integer dan juga menghapus karakter non digit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di bagian ini kita akan membuat header. Di sini kita akan memasukkan judul aplikasi kita. Lalu kita akan membuat kolom pencarian. Lalu kita masukkan daftar produk dan kita akan filter produk yang nantinya akan digunakan di dalam kolom pencarian. Di sini kita menggunakan save area view. Gunanya adalah agar konten yang ada di halaman ini tidak saling bertumpuk. Lalu selanjutnya kita menggunakan view gunanya untuk menata elemen-elemen yang ada di sini. Lalu di sini kita masukkan nama dari aplikasi kita. Jadi kita masukkan password dan ya. Lalu di sini kita masukkan subjudulnya. Lalu di sini kita membuat icon search. Lalu kita masukkan di dalam kolom search-nya cari produk. Lalu di sini flat list kita akan memfilter produk-produk yang sudah dimasukkan. Lalu di sini kita bisa mengatur animasi
dari modal. Lalu selanjutnya di sini kita bisa masukkan nama dari produk, merek, tipe, dan harganya. Lalu selanjutnya di sini kita akan memberikan detail dari produk yang kita sajikan. Di sini kita membuat tombol untuk menampilkan detail dari produk. Lalu di sini kita juga membuat tombol untuk kembali. Dan sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian payment visible. Payment visible ini berfungsi untuk menampilkan payment. Dan di sini kan payment visible-nya bersifat true, maka modal akan ditampilkan. Lalu di sini modal ini adalah komponen dari relative yang digunakan untuk menampilkan konten di atas aplikasi. Lalu animation type slide ini berfungsi untuk memakai animasi slide. Jadi modalnya akan muncul dengan animasi slide. Lalu di sini transparent true, ini modal akan transparan. Lalu visible, payment visible, di sini kontrol visibilitas modal berdasarkan step payment visible ini. Lalu on request close ini berfungsi saat dipanggil pengguna menutup modal. Fungsi ini juga bisa mereset semua step yang terkait dengan pembayarannya. Lalu di sini kita masuk ke payment method. Payment method ini karena belum dipilih maka akan menampilkan metode pembayaran seperti ini. Lalu touchable opacity. Ini touchable opacity ini komponen yang bahkan dapat ditekan digunakan untuk pilihan metode pembayaran. Seperti inilah muncul metode pembayarannya. Lalu on press ini untuk memanggil fungsi handle payment option click dengan parameter m-banking atau e-wallet. Lalu di sini jika payment method sudah dipilih tetapi select option belum dipilih, maka menampilkan pilihan bank atau e-wallet berdasarkan metode pembayaran yang dipilih. Lalu yang terakhir adalah payment option. Payment option ini adalah komponen untuk menampilkan daftar bank atau e-wallet. Mungkin sekian ya dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan mendemokan aplikasi PetShop-nya. Yang pertama, pada aplikasi ini ada fitur yaitu berupa cari produk berdasarkan nama produk tersebut. Nah, ini produk title to lower case, menyaring kode program berdasarkan query pencarian produk title atau nama produknya. Kita coba ingin membeli sebuah Whiskas misalnya. Nah, ini adalah produknya. Kalau kita klik di sini adalah detail pada produk tersebut, ekspedisinya JNE reguler, harganya sekian, tipe makanan kucing, mereknya Whiskas, nama produknya itu Whiskas dari food. Kita coba beli. Kita ulangi. Nah, kita coba beli. Ketika klik beli maka di sini ada sebuah pilihan metode pembayaran. Yang pertama ada transfer m-banking, ada beberapa transfer bank. Yang pertama Bank BCA, Bank BRI, Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BSI. Nah, ketika coba untuk e-wallet di sini ada beberapa
jenis pembayaran untuk e-wallet. Yang pertama ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, dan link aja. Nah, kita coba menggunakan pembayarannya menggunakan GoPay. Nah, di sini adalah konfirmasi pembayaran. Masukkan nomor GoPay-nya, semisal nah, kita masukkan jumlah nominalnya 90. Jumlah nominal yang Anda masukkan tidak sesuai, harap coba kembali. Nah, kenapa tidak bisa? Karena di sini harga dari produk tersebut yaitu 98.000 dan tadi saya memasukkannya 95.000. Tidak bisa karena tidak sesuai dengan harga pada produk tersebut. Kita coba 98.000. Nah, pembayaran berhasil. Nah, sudah sesuai metode pembayarannya itu melalui GoPay. Nomor akunnya itu 087856 sekian, jumlah nominalnya 98.000, nama produknya Whiskas Dry Food, mereknya yaitu Whiskas. Nah, harga produknya 98.000. Ketika sesuai maka secara otomatis pembayaran tersebut akan berhasil. Nah, untuk ekspedisinya yaitu melalui JNE reguler. Setelah selesai tersebut maka selesai. Mungkin cukup sekian aplikasi yang kami buat. Mohon maaf dalam penjelasan masih banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.